بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم وتعليم الإفادة والاستفادة وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة الرسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال: الحديث الخامس والثلاثون مفهوم الأخوة الإسلامية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا بيع بعضكم على بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحكره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحكر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. Kita masih membahas hadis yang ke-35, hadis yang menjelaskan tentang hak-hak kita kepada sesama muslim, di mana di antara ada beberapa hal yang patut kita jaga agar menjadikan hubungan kita kepada sesama muslim itu semakin membaik. Karena menjaga hubungan kepada sesama muslim itu adalah merupakan di antara sekian perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu billahi jami'an wa la tatafarraqu. Hendaknya kita itu saling wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh terhadap tali Allah Subhanahu wa taala. Tali yang dimaksud di sini adalah hubungan, yang dimaksud di sini adalah agama Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita itu bercerai-berai. Dan kemudian di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita sebagaimana peringatan terhadap umat-umat terdahulu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian terhadap kenikmatan yang diberikan kepada kalian. Ya, apa itu? Id kuntum a'daan. Dahulu kalian itu saling bermusuh-musuhan. Dahulu kalian itu saling berjauhan. Fa'allafa baina qulubikum. Maka kemudian Allah melembutkan hati kalian. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita? Bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan ras, bukan dengan suku, tapi Allah lembutkan hati kita sehingga bisa menyatu, ya, dari berbagai ras, berbagai kalangan, ya, berbagai kalangan, berbagai kelompok menjadi satu, yaitu dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kita semua ini menjadi saling
saling bersaudara. Nah, akan tetapi ada hal-hal yang harus kita hindari agar menjadikan hubungan kita ini ya sesama muslim itu menjadi baik. Di antaranya kita tidak boleh saling hasud, di antaranya kita tidak boleh saling merugikan, di antaranya kita tidak boleh saling menipu, di antaranya kita tidak boleh saling menjatuhkan kehormatan, di antaranya kita tidak boleh saling mencemarkan nama baik. Dan di antaranya juga wala tabaghadu, tidak dianjurkan kita itu saling apa? Saling membenci, saling sentimen. La yabghud ba'dukum ba'dha bi ta'ati asbabil bughdi kasyatami wad-darbi wal man'i an-naf'i fal bughdu haram idza kana li ghairi Allah ta'ala. Maka di sini dijelaskan bahwasanya jangan sampai kita itu saling membenci atau sentimen terhadap sesama muslim sehingga menghalangi manfaat, ya, sehingga menghalangi manfaat yang semestinya diterima oleh saudara kita, sehingga saudara kita itu tidak merasakan manfaatnya. Ini saya kasih contoh saja, misalkan ketika hari raya kurban, ya, nah itu kan bagi-bagi daging. Panitianya ada sentimen sama salah satu warga. Warga ini sebenarnya berhak menerima kurban, tapi namanya dicoret. Oh, Pak Haji, ini ngapa tidak dikasih Pak Haji? Tidak usah lah dia. Ya, betul tidak? Ini tidak boleh. Ya, walaupun ini perkara sunnah. Ya, karena apa? Karena kurban ini amanah. Ya, kurban ini amanah. Hati ini. Ya kan? Amanah kurban ini. Apalagi la haula wala quwata illa billah. Ini ya Allah. Bingung juga saya ngelihat sebagian orang yang dititipkan amanah ini. Ya, itu dikemanain daging banyak-banyak itu. Ada beberapa masjid yang pun, Pak Ustaz, ada sampai enggak kurban? Enggak ada, saya bilang. Allah. Ada sekitar 3 masjid menghubungi saya. Di tempat saya ngajar. Pak Ustaz, enggak ada, saya bilang. Sini alhamdulillah aman. Sini paling pertama kali nyampe. Ini gini Pak Haji, saya bilang. Mohon maaf, saya bilang gitu. Tuh kan pengurus masjid kan nggak tahu rumah saya. Kalau tahu tetap nelpon. Itu Pak Ustaz, padahal kuponnya itu udah ada. Udah kita sisihkan 2 kantong buat Ustaz. Nggak nyampe. Itu Ustaz, nanti tahun depan orangnya kita pecat aja Ustaz, nggak usah dipakai lagi. Ya. Itu mau dikemanain itu daging banyak-banyak? Kok tidak disampaikan amanah itu? Ya, itu tidak boleh. Ya, terlepas, mohon maaf ini, terlepas. Andaikan di dalam satu kepengurusan itu ada ketidakcocokan, ada ketidakharmonisan, tapi manfaat itu jangan sampai dihalangi. Kalau memang itu haknya, berikan. Ya, jangan sampai dihalangi. Atau misalkan ketua masjid sentimen sama salah satu pengurus atau anggotanya, sehingga mau begini anggotanya dihalangi, mau begini dihalangi dan sebagainya. Tidak boleh. Ya, walaupun kita sebagai orang yang diamanahkan untuk menjadi ketua, ya, berkuasa sepenuhnya dalam satu kepengurusan, tetap tidak diperbolehkan melakukan hal itu karena merugikan. Ya, merugikan, tidak boleh. Tugasnya sekretaris diambil alih oleh ketua. Kenapa? Karena ketua dengan sekretaris tidak akur. Sentimen ketua dengan sekretaris, tidak boleh. Ya. Wala tabaghadu, tidak boleh kita saling membenci, menghalangi manfaat untuk diterima oleh orang lain. Itu tidak boleh. Paham ya? Nah, itu fal bughdu haram idza kana li ghairi Allah taala, karena sesungguhnya membenci seseorang tanpa alasan yang diterima oleh agama itu hukumnya haram. Ya, benci itu haram. Benci kenapa? Karena dia lebih ganteng dari saya, Pak Ustaz. Oh, karena dia lebih cantik, enggak bisa. Karena dia lebih populer, lebih terkenal, lebih sukses. Ya, lebih berhasil daripada saya, lebih pintar, tidak boleh.
Ya, kecuali membencinya karena ada unsur kemaksiatan, dan kita benci kepada maksiat, bukan benci kepada orangnya. Nah, jelas ya? Nah, jadi membenci itu tidak diperbolehkan. Ya, la tuqul adawah wal baghdha bainal muslimin. Jangan sampai terjadinya saling membenci, ya, saling bermusuhan di dalam hubungan kepada sesama muslim. Sehingga dikatakan juga di sini bahwasanya waqala asy-Sya'rani rahimallahu taala haqiqatul hub fillahi alla yazidu bil birri wa la yanqisu bil jafa. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani menjelaskan bahwasanya kita itu dianjurkan untuk saling mencintai, dan cinta itu tidak akan berkurang kadarnya baik dengan kebaikan atau dengan perlakuan buruk terhadap kita. Itu hakikat daripada cinta. Tapi ini sulit, karena terkadang kita mencintai itu apabila ada keuntungan untuk kita, dan berkurang cinta itu apabila ada keburukan. Wa qala al-Ghazali man ahabba 'aliman aw 'abidan aw ahabba shakhsan rahiban fi 'ilmi aw 'ibadah aw khair fa innama ahabbahu lillah wa fillah wa lahu fihi min al-ajri wath thawab biqadri quwwati hubbihi. Al-Imam Ghazali rahimahullah taala mengatakan bahwasanya barang siapa yang mencintai orang karena ilmunya, atau mencintai orang karena ibadahnya, atau mencintai orang karena orang tersebut giat sekali untuk mencari ilmu dan melaksanakan ibadah atau melakukan kebaikan, maka sesungguhnya dia mencintai karena Allah, mencintai di jalan Allah, dan kecintaannya itu akan diberikan oleh Allah pahala. Dan semakin kuat cintanya, semakin deras juga pahala yang akan diterima. Jadi mencintai ulama karena ilmunya, mencintai ahli ibadah karena ibadahnya, mencintai orang kaya karena kedermawanannya, mencintai orang soleh karena kebaikannya, mencintai karena kebaikan, sisi kebaikan, maka kecintaan kita kepadanya itu akan diberikan pahala oleh Allah. Semakin kuat cinta kita, semakin besar dan deras juga pahala yang akan kita terima. Ya, tapi kalau kita cinta karena dia main sepak bola, cinta karena dia pemain film, cinta karena dia itu begini, tidak dapat pahalanya. Betul tak? Ya kan? Kenapa cinta sama dia? Saya cinta Pak Ustaz karena dia aktor film laga, aktor film drama. Tidak dapat pahalanya. Ya, kecintaan kita kepada sosok yang, mohon maaf, bukan karena ilmunya, bukan karena ibadahnya, bukan karena kebaikannya, maka kecintaan itu tidak akan dibalas oleh Allah dengan pahala. Bayangkan, cinta saja kita diberikan pahala, tapi cinta yang pada tempatnya. Kenapa? Karena ketika kita cinta kepada orang karena ilmunya, karena ibadahnya, karena kedermawanannya, karena kebaikannya, itu ada sisi positif yang akan bisa kita ambil. Ya. Tapi kalau kita cinta kepada orang karena apa? Misalkan, saya cinta karena dia pemain sepak bola nomor 1. Sekarang apakah akan menjadikan Anda juga menjadi pemain bola? Tidak bisa juga jadi pemain bola. Betul tak? Tidak akan menjadikan kita menjadi pemain bola. Tidak akan menjadikan kita sebagai bintang film. Lalu apa yang kita dapatkan daripada cinta kita kepada mereka? Tidak dapat apa-apa. Tapi ketika kita mencintai orang karena ilmunya, mencintai orang karena ibadahnya, mencintai orang karena kedermawanannya, mencintai orang karena akhlaknya, lambat laun akan menjadikan kita itu cinta kepada ilmu, cinta kepada akhlak yang mulia, cinta kepada budi pekerti, cinta kepada kedermawanan, cinta kepada kebaikan. Akan menjadikan kita ikut ibadah, akan menjadikan kita ikut mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa qila ma'na la tabaghadu la tuqul adawa wal baghdha bainal muslimin fayakunu nahyan an namimah. Ya, karena terkadang orang kalau sudah benci itu akan mudah
Ya, yang namanya untuk diadu domba. Ya, kalau sudah saling membenci, itu akan mudah untuk saling diadu. Ya, akan mudah tersulut api kebencian. Nah, di sini penulis mengatakan bahwasanya ketika muncul yang namanya sifat saling membenci itu, maka sesungguhnya akan berpotensi muncul juga sebab-sebab mudahnya untuk diadu domba. Wahia naqlul kalami ba'dhin nas ila ba'dhi ala jihati yatarattabu alaihi al-ifsad bainahum. Apa arti adu domba? Arti adu domba itu adalah menukil kalam, pembicaraan atau omongan, ya, dari satu orang ke orang lain yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar muncul yang namanya kerusakan, kegaduhan, pertikaian, perpecahan. Ini makna daripada namimah, mengadu domba. Apa tujuannya? Tujuan orang memindahkan omongan, menukil omongan, menyampaikan omongan agar saling membenci, agar bentrok, agar pecah. Itu tujuannya. Kalau misalkan tujuannya baik, itu bukan adu domba. Tapi kalau tujuannya tidak baik, itu adalah adu domba. Ya. Wahia muharramatun ijma'an. Secara ijma', mayoritas para ulama ijma' sepakat bahwasanya adu domba itu hukumnya haram. Tidak ada ngadu domba demi kebaikan. Kenapa inti adu dia? Dia adalah Pak Ustaz, dia sama-sama nakal, dia adu dia. Tidak boleh. Ya, orang nakal sama orang nakal bukan diadu domba. Orang nakal sama orang nakal justru diberikan dakwah. Ya, diberikan nasihat, diberikan petunjuk, diberikan bimbingan agar apa? Agar menjadi baik. Bukan orang nakal dengan orang nakal diadu. Apalagi mengadu orang nakal dengan orang baik. Ya. Maka ijma' sepakat. Ulama mengatakan adu domba itu hukumnya haram. Berbeda dengan benci tadi. Para ulama tidak ijma' mengatakan membenci itu haram. Kenapa? Karena ada membenci sebab Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang itu karena dia maksiat. Itu sebab Allah. Membenci orang itu karena berbuat mungkar, itu sebab Allah, diperbolehkan. Tapi yang namanya ngadu domba tidak ada. Ngadu domba karena Allah. Ya. Kenapa ente adu antara komplek ini dengan komplek itu? Saya ngadu domba karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Tetap ngadu domba itu hukumnya haram. Wa yajibu kama qala Al-Ghazali ala kulli man hamalat ilaihi namimah sittatu umur. Kata Imam Ghazali, wajib kita itu mewaspadai kepada orang yang suka kerjaannya itu mengadu domba. Apa? Pertama, orang kalau ada di sekeliling kita, di lingkungan kita, di tempat kumpulnya kita, di komunitasnya kita, ada orang yang kerjaannya mengadu domba, maka hendaknya kita memperlakukan 6 hal. Yang pertama, alla yusaddiquhu. Tidak boleh mempercayainya. Tidak boleh mempercayai terhadap apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Ya, jangan mempercayai sekali-kali. Kenapa? Karena khawatir apa yang kita percayai itu adalah bagian daripada adu domba. Yang kedua, ayyanhahu an dzalik. Kalau ada di sekitar kita, di lingkungan kita, tempat kumpul kita, komunitas kita, ada orang yang suka mengadu domba, maka hendaknya kita menasehatinya. Dinasehatin tuh orang. Jangan suka ngadu domba ente. Jangan suka nyampain omongan yang enggak benar. Jangan suka begini. Belum jelas, udah ente gembar-gemborkan. Enggak boleh. Ya. Nah, itu enggak boleh. Apalagi suka sekali menyebarkan berita hoak. Ya. Malah aja tiap hari kerjanya share. Ya, ditanya, dapat dari mana, Pak? Enggak tahu, Pak Ustaz, dapat dari grup sebelah, saya main share aja. Oh, main share aja, dapat juga dosanya. Enggak boleh. Makanya sampai Nabi SAW mengatakan bihasabi mri'in, ya, kafa bil mar'i ayyakdziba kullama haditha. Cukup seseorang itu dikatakan sebagai seorang membohong, ya, manakala setiap apa yang dia dengar itu dia sampaikan.
padahal belum tahu, belum pernah mengecek apakah yang didengar itu benar atau tidak. Tiap dapat share, tiap dapat share. Ditanya benar nggak nih? Tak tahu saya main share ya. Kata Nabi, orang yang semacam ini dicap sebagai pembohong. Ya, enggak boleh. Oh, dituduh begini. Bapak tahu dari mana, Pak? Iya, Pak. Saya tahu dari grup sebelah. Ya. Itu enggak boleh. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, ayyabghudhahu fillah. Ya, hendaknya membenci orang yang kerjaannya itu tukang adu domba karena Allah Subhanahu wa taala. Membencinya karena Allah ketika dia itu mengadu domba. Tapi ingat, membencinya jangan sampai berlebihan. Itu tidak boleh. Ya. Atau misalkan menghalangi orang tersebut untuk hadir, menghalangi orang tersebut untuk datang. Ya, tidak boleh. Ya, apalagi yang berkaitan dengan ibadah. Ar-rabi' alla yadhun bil mankun an nisu. Ya. Yang keempat, kata Imam Ghazali, tapi sekalipun ada di antara kita atau di kelompok kita atau di kalangan kita orang yang kerjaannya mengadu domba, tapi kita tidak diperbolehkan, ya, untuk apa? Untuk senantiasa mengira bahwasanya apa yang disampaikan itu adalah keburukan. Tidak boleh. Walaupun kita tahu dia provokator, walaupun kita tahu dia kerjaannya itu mengadu domba, tapi jangan semua informasi yang disampaikan itu lalu kita bilang, oh ini pasti jahat, ini pasti jahat. Belum tahu. Barangkali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-khamis, alla yatajassas ala tahqiq dzalik. Hendaknya kita itu tidak bertajassus. Tajassus ini memata-matai. Ya, untuk mengecek kebenaran yang ada apa yang disampaikan oleh tukang adu domba. Coba saya cek dulu benar enggak nih. Oh, ini suruh orang dan sebagainya. Enggak usah repot kita. Ya, kita capek. Ya, betul capek. Ini benar enggak nih yang disampaikan nih. Pergi dia tengah malam pakai motor, ngintai. Apa? Tak dapat, rugi dah. Ya kan? Keluar tengah malam, masuk angin baliknya. Rugi. Tidak perlu kita mengecek, tidak perlu kita itu memata-matai. Ya, tidak perlu kita mencari secara detail informasinya benar atau tidak. Kalau memang ada orang yang kita tahu kerjanya itu, ya, menyebarkan satu kebohongan, provokator dan sebagainya, udah, istilah zaman sekarang itu apa? Bukan, skip aja. Apa skip? Lewatin aja. Gitu. Lewatin aja. Ya, tidak perlu kita tanya ini benar enggak, ini gini dan sebagainya. Tidak perlu. As-sadis alla yahka man nama lahu bihi. Hendaknya tidak menjadikan yang semacam ini hal pembicaraan. Artinya jangan disebarluaskan, jangan dipublish. Karena semakin besar, semakin kita publish, semakin kita sebarluaskan, maka fitnah ini akan semakin meluas. Ya, semakin kita omongkan semakin meluas, semakin kita bahas semakin melebar. Kalau sudah melebar, tanggapan orang itu berbeda, Itu apa namanya? Nasihat daripada Imam Ghazali. Wa qala asy-Syadili ammanallahu ta'ala bi barakatihi. Amin. Idza naqala ilaika ahadun kalaman an sahibi lak faqul lahu ya hadha ana min suhbati akhi wa wuddihi ala yaqin wa min qawlika ala dhun wa la yatruku yaqinu li dhann. Kalau misalkan kata Imam Abu Hasan Asy-Syadili radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya apabila ada seseorang datang kepada kita bawa cerita atau membicarakan keburukan saudara kita, menceritakan keburukan saudara kita, maka kita katakan bahwasanya ya, apa yang kamu sampaikan itu adalah masih dalam ranah mengira-ngira. Ya, betul enggak? Mengira-ngira. Sedangkan saya ini sudah membuktikan kebaikannya. Maka ya, mengira-ngira itu dikalahkan dengan yang namanya keyakinan. Begitu saja untuk menghindari yang namanya bentuk adu
adu domba. Ada orang nyampaikan ke kita, itu kawan itu begini dan sebagainya. Tidak usah langsung kita percaya. Ya, tidak usah langsung kita percaya. Tidak boleh kita langsung meyakini. Ya kali ya, begini dan sebagainya, tidak boleh. Apalagi kita ini mudah untuk terhasut, mudah terpengaruh. Itu terkadang apa yang disampaikan itu jauh daripada kebenaran, tapi justru menjadikan kita itu apa? Menjadikan kita itu hubungannya rusak. Nah, mulailah kita renggang, mulailah kita malas untuk balas chatnya, malas untuk ngangkat teleponnya. Mulailah kalau kita ketemu ada dugaan-dugaan dan yang sebagainya. Sebab apa? Sebab omongan yang sampai kepada kita. Wa qala Syekh Afdaluddin rahimahullah taala, "Idza naqala ilaikum ahadun kalaman fi 'ardikum an ahadin fasjiruh ay an-naqil walau kana 'azza ikhwanakum wa qulu lahu in kunta ta'taqid fina hadzal amr fa anta wa man naqalta 'anhu sawa bal anta aswa halan minhu." Dikatakan bahwasanya Syekh Afdaluddin rahimahullah mengatakan, apabila seseorang menyampaikan kepada engkau tentang sesuatu yang buruk yang dialami oleh saudara kalian, maka katakan kepadanya bahwasanya apabila yang engkau sampaikan ini tidak benar, maka engkau lebih buruk daripada orang yang engkau bicarakan. Ya, gitu saja. Kalau yang ente sampaikan ini tidak benar, ente bilang dia pembohong, padahal dia bukan pembohong. Ente katakan dia ini begini, padahal dia tidak demikian, maka ente lebih buruk daripada yang ente bicarakan. Ya. Nah, seperti itu. Li'annahu lam yasma' dzalik wa anta asma'ta lahu lana. Karena kami ini tidak pernah mendengar kalau dia itu pernah berbohong. Kalau dia itu pernah menipu, kalau dia itu begini. Tapi kami baru mendengar dari engkau. Nah, begitu cara menghindari yang namanya namimah adu domba. Wa in kunta ta'taqid anna hadzal amr batil fi haqqina wa ba'idun anna fama fa'idah naqala ilaina. Jadi kata Imam Afdaluddin mengatakan bahwasanya andaikan katanya engkau mengira ini adalah perkara yang tidak baik, perkara yang tidak baik, yang jauh daripada kami, maka apa manfaatnya untuk engkau sampaikan kepada kami? Apa manfaatnya? Apa keuntungannya engkau sampaikan kepada kami? Itu pun kalau benar. Tapi kalau tidak benar, maka tidak ada manfaatnya sama sekali. وقال رجل لوهب بن منبه رضي الله تعالى عنه شتمك فلان فقال له أما وجد إبليس رجلا يرسله غيره. Ini lebih teruk lagi. Ya, kalau misalkan ada seseorang datang kepadamu menyampaikan hal-hal yang buruk yang berkaitan tentang saudaramu, maka katakan kepada orang tersebut, sesungguhnya iblis telah mengutus kroni-kroninya kepada saya. Tapi kok kayak gini kan takutnya bertombok pula kita dengan orangnya nak mengatakan orang tu iblis, kan? Tapi ini pedas juga. Kadang kan orang ini tak cukup sekali menghasut, ya kan? Menghasut lagi, terus dilakukannya supaya hubungan itu retak, supaya hancur hubungan itu, pecah hubungan itu. Wala tadabaru, itu tidak diperbolehkan, ya. Ngadu domba itu tetap tidak diperbolehkan, hukumnya haram secara ijma'. Wala tadabaru ay la tatakallamu fi adbari ikhwanikum bil ghiba wal buhtan. Jangan diantaranya juga untuk menjaga hubungan kita kepada sesama muslim, wala tadabaru, jangan kita itu saling membicarakan di belakang saudara kita. Baik itu bentuknya gosip atau itu bentuknya fitnah. Berarti kalau di depan boleh Pak Ustaz? Bukan. Maksudnya ketika kita membicarakan keburukan saudara kita di belakangnya, maka itu dianggap sebagai gosip, dianggap sebagai fitnah. Al-aikidbu wal iftira. Wa qila innal ma'na la yadbara ba'dukum an ba'din mu'ridan anhu wa tarikan i'anatu wa nasratuhu lianna dhalika yuaddi ila al-mu'adah wattaqatu wal hujran. Karena yang semacam itu akan mengarah kepada permusuhan. Waqad jaa fil hadis la yahillu li muslim ay yahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya
tidak diperbolehkan seseorang itu untuk tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari. Kalau kita marah sama orang kecewa boleh, ya, apa namanya, tidak bertegur boleh, tapi tidak boleh lebih daripada 3 hari. Apalagi sampai ketemu lebaran masih tetap tak ada bertegur, ini luar biasa. Ini tidak diperbolehkan. Jadi batasnya selama 3 hari. Marah silakan. Kalau kita dirugikan, ya, kalau kita dirugikan oleh orang lain, marah boleh. Ya, marahnya kita tuh boleh menunjukkan kalau kita itu ada kecemburuan. Bahkan dikatakan bahwasanya man istughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Barang siapa yang dibuat marah namun dia tidak marah, maka dia itu laksana keledai. Marah boleh. Kenapa marah, Pak? Macam mana saya tak marah, Pak Ustaz? Dia kurang ajar sama saya. Marah boleh. Kenapa marah, Pak? Macam mana saya tak marah, Pak Ustaz? Dia menginjak kehormatan saya. Boleh. Tapi ingat, ya, untuk memberikan pelajaran tidak lebih daripada 3 hari. Tidak bertegur sapa, tidak mau bicara, tidak boleh lebih daripada 3 hari. Itu hubungan kepada sesama apalagi hubungan kita itu sesama satu rumah tangga, suami istri. Tidak boleh, tidak bertegur sapa. Itu kepada sesama muslim saja yang tidak ada hubungan kekerabatan, yang tidak ada hubungan famili, tidak boleh lebih daripada 3 hari. Apalagi suami istri, orang tua dengan anak, saudara kandung, itu tidak boleh. Ya, sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Ya, tidak diperbolehkan. Suami istri tidak bertegur sapa, anak tidak mau negur orang tuanya gara-gara tidak diturutin keinginannya, saudara tidak menegur saudaranya karena ada perselisihan, tidak boleh. Ini yang sesama muslim saja yang tidak ada terikat hubungan nasab atau hubungan kekerabatan atau hubungan pernikahan, ya, itu tidak boleh lebih daripada 3 hari. Apalagi yang ada hubungan nasab, kekerabatan atau pernikahan, sangat tidak dianjurkan. Nah, kalaulah kita sebagai suami istri berselisih, bolehlah berselisih, tapi tidak boleh lebih daripada, ya, 3 hari, tidak boleh. Ya, paling lama itu cuma 1 jam, paling lama cuma 2 jam. Habis itu kembali lagi lah untuk bertegur sapa. Ya, terkadang ngomong tidak mau, tapi chat mau. Ya kan gitu. Ngomong tidak mau, tapi chat mau. Ya, berbicara, ya, sebagai pembicaraan itu untuk mencairkan suasana, memperbaiki hubungan. Jangan sampai tidak mau berbicara sama sekali. Karena Nabi SAW melarang. Apa kata Nabi SAW? La yahillu lirujulin ayyuhjura akhahu fauqa 3 layalin yaltaqiyan faya'ridu hadha wa ya'ridu hadha. Tidak halal, kata Nabi. Tidak halal artinya ini dilarang. Ya, tidak boleh bagi seseorang itu meninggalkan untuk tidak berbicara kepada saudaranya melebihi daripada 3 hari. Oh, jangankan nak bicara, Pak Ustaz, ketemu je tak mau. Ini kadang ada orang ketemu mau bicara, tak mau. Ini jangankan nak bicara, ketemu je tak mau, melihat mukanya je tak mau. Itu lebih parah lagi itu. Nabi itu diketemukan dengan Wahsy. Wahsy itu yang membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Wahsy itu yang nombak. Mati, wafat Sayyidina Hamzah, kemudian dimutilasi. Ya, dimutilasi, hidungnya dipotong, telinganya dipotong, kepalanya dipotong, tangannya dipotong. Ya, oleh Hindun. Kemudian hatinya dimakan. Kanibal sudah itu. Hatinya dimakan, begitu dimakan muntah. Tak sanggup karena marahnya kepada Hamzah. Karena Hamzah ini ketika perang Badar membunuh anaknya. Membunuh saudara atau anaknya Hindun. Ya, kalau saya tidak salah. Dendam. Bersumpah kalau perang terjadi kembali, maka Hamzah harus menerima resikonya, balasannya. So meninggal Hamzah, dimutilasi.
Ketika Rasulullah SAW tahu, maka kemudian Rasulullah itu sedih. Ya, marah Rasulullah SAW. Namun ketika pembebasan kota suci Mekah, Fathu Mekah, ya Wahsy itu ya kabur dari Mekah ke mana? Dari Mekah dia mengatakan ke Taif. Nah, ketika di Taif, Wahsy mendengar bagaimana perkembangan agama Islam yang dibawa oleh Nabi. Karena ketika Nabi menguasai kota suci Mekah, membebaskan kota suci Mekah, tidak ada satu orang pun yang terluka. Tidak ada satu rumah pun yang roboh. Tidak ada satu wanita pun yang teraniaya. Tidak ada satu anak pun yang menjadi yatim. Tidak ada para istri pun menjadi janda. Nabi SAW menaklukkan, membebaskan kota suci Mekah dalam keadaan damai, dalam keadaan tentram. Tidak ada yang terluka, tidak ada yang diambil hartanya, tidak ada yang dijatuhkan kehormatannya. Karena Nabi sudah berkata, man dakhala Abu Sufyan, man dakhala baita Abu Sufyan faqad amana. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Barang siapa yang memasuki rumah kami, dia aman. Yang memasuki Ka'bah, dia juga aman. Artinya Nabi memberikan jaminan. Berada dimanapun kalian, kalian aman. Tidak boleh ada yang mengusik. Sebaliknya, musuh juga aman berada di wilayah kita dan tidak boleh ada yang mengusik. Maksudnya orang yang belum beriman kepada Nabi SAW. Mendengar itu Wahsy, maka Wahsy tertarik untuk memeluk agama Islam. Akhirnya apa? Wahsy sampaikan kepada istrinya. Sayangnya istrinya Wahsy ini terlebih dahulu masuk Islam. Ya, istrinya Wahsy ini terlebih dahulu masuk Islam. Jadi istrinya lah yang datang kepada Nabi dari Taif, datang kepada Nabi ke kota suci Mekah. Ya, yang pernah ke Taif berapa jam pakai bis? Itu kurang lebih kan 2 jam itu pakai bis, ya kan? Datang. Ketika sampai kepada Nabi bertanya, wahai Nabi, bagaimana gerangan apabila ada orang yang semulanya ya membenci Islam kemudian ingin masuk Islam? Kata Nabi SAW, tidak masalah. Ya, masuk Islam karena kami akan menerima kehadirannya di dalam agama Islam. Sampaikan lagi ke Wahsy. Wahsy, Nabi Muhammad bilang, tidak apa-apa. Kalau udah masuk Islam itu diterima oleh Nabi. Wahsy nanya, ente sebut tak nama anak? Tidak. Tak ada ente sebut nama anak. Coba ente sebut nama anak. Pasti berubah Nabi itu. Datang lagi ke Nabi. Wahai Nabi, bagaimana menurut anda ada orang dahulu memusuhi agama Islam. Pernah memerangi orang-orang Islam. Dan sekarang dia mau masuk Islam. Kata Nabi SAW, apa salahnya? Ya, yang dahulu biarkan dahulu, yang sekarang mari memulai dengan lembaran yang baru, kata Nabi. Akhirnya ya sudah, balik lagi. Udah saya sampaikan, ada orang musuh dengan agama Islam, memerangi agama Islam dahulu, sekarang mau masuk Islam. Kata Nabi, tidak apa-apa, silakan. Ente sebut tak nama anak? Tidak. Coba ente sebutkan nama anak. Karena Wahsy tahu, begitu disebutkan namanya, pasti Nabi akan teringat kembali ketika pasca perang Uhud. Akhirnya ketiga kalinya datang, nekat. Ngomong lagi, sebagaimana yang pertama, yang kedua. Tapi di ujungnya, istri Wahsy ini bilang, bagaimana kalau yang masuk Islam itu adalah Wahsy? Ketika Nabi SAW tahu, merah muka Nabi. Karena Nabi ingat bagaimana Wahsy itu membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Akhirnya Nabi diam. Namun kata Nabi apa? Baiklah, saya akan menerima Wahsy untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi setelah Wahsy mengikrarkan syahadatnya, saya tidak ingin melihat wajahnya. Oleh Nabi disuruh hijrah. Ya, apakah Nabi benci? Bukan. Kalau Nabi benci, Nabi tawan itu Wahsy, Nabi siksa. Tapi Nabi tidak demikian. Karena Nabi khawatir setiap kali melihat wajah Wahsy akan teringat dengan keadaan pamannya ketika wafat. Makanya oleh Nabi ketika setelah masuk Islam, Wahsy ini kemudian disuruh hijrah, pergi, ya, supaya tidak tinggal di Mekah. Kenapa? Karena Nabi itu ingat terus wajahnya Sayyidina Hamzah. Itulah Nabi kita Muhammad SAW.
Bagaimanapun orang tersebut ya bencinya kepada Nabi, bencinya kepada agama Islam, sekalipun telah menoreh ya dengan tinta hitam, dengan luka di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima kedatangannya, menerima kehadirannya. Ya. Itu di antaranya wala tadabaru, jangan sampai kita itu membicarakan saudara kita yang membicarakan keburukan saudara kita. Wa akhraja Muslim wa khairuhu ta'arrad al-a'mal fi kulli itsnaini wa khamis. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya amalan kita ini akan diangkat oleh Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Itu Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk mengangkat amal kita setiap hari Senin dan hari Kamis. Istilahnya laporan mingguan. Ya. Atau bahasanya itu rekap mingguan. Fayaghfirullah azza wa jalla fi dzalikal yaum likulli imri'in la yusyrik billahi syai'an illa imra'an kanat bainahu wa baina akhihi syuhana. Sesungguhnya setiap amal yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan hari Kamis, ya, itu ada peluang untuk diampuni oleh Allah. Kalau amal kita itu diangkat oleh Allah, itu ada peluang amal kita yang amal buruk itu diampun dan amal baik itu diterima oleh Allah. Namun ada beberapa golongan orang yang amalannya itu setiap hari Senin dan hari Kamis tidak akan diampuni oleh Allah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mereka orang yang masih berselisih alias tidak bertegur sapa. Ay adawah yaqulu utruku hadaini hatta yastariha. Allah berkata kepada malaikat, tinggalkan catatan amalnya, tidak usah diangkat. Kenapa kata malaikat? Sampai mereka itu berdamai, sampai mereka itu bertegur sapa. Jadi amalnya tidak diangkat oleh Allah, catatan amalnya tidak diangkat, dibiarkan. Jadi istilahnya hasil kerjanya sama manajer sama bosnya itu dibiarkan di atas meja, tidak dicek, tidak diapa, ya, tidak di ACC. Betul tak? Dibiarkan. Nunggulah kita ngecek lagi. Apa tak diperiksa laporan kerja saya tu? Lihat lagi. Tak ada kak? Masih je tertutup buku tu. Lihat. Masuk ke dalam ruangan kerja bos, lihat. Tak ada kak di ACC, tak ada di Teken, tak ada di Parap. Ini tak ada cahaya ni. Ya. Oh, ternyata ditanya, bos kenapa pula bos? Kau tak bertegur. Lalu tak dapat gaji. Karena tak ada di Parap. Itu resikonya orang yang berselisih. Ya, yattali'ullah ta'ala ila jami'i khalqihi lailatul nisfi min Sya'ban fayarfilu jami'i khalqihi ila musyrikin aw musyahin. Apalagi ketika malam nisfu Sya'ban, di mana Allah itu akan menampakkan bagaimana kekuasaannya terhadap segenap para makhluk. Sehingga dengan kekuasaan Allah yang Allah tampakkan itu, Allah memberikan maaf dan ampunan kepada segenap para makhluk. Kecuali di malam nisfu Sya'ban itu adalah orang yang berbuat musyrik dan orang yang masih berselisih. Wa yajuzul hajru li ghardi syar'in ka fasqin wa ibtida'in wa idha'in wa zijrin wa islahi dinin al-hajir awil mahjur. Pak Ustaz, ada ndak alasan lain bolehnya kita untuk tidak bertegur sapa? Ada. Sekalipun dalam ranah rumah tangga, sekalipun dalam lingkup suami istri. Boleh tidak bertegur sapa? Boleh. Manakala tidak bertegur sapa dengan alasan syarak, seperti ada perbuatan maksiat atau fasik. Ya, misalkan istri melanggar aturan syariat, suami melanggar aturan syariat, anak melanggar aturan syariat, keluarga, teman, kerabat melanggar aturan syariat. Tidak kita tegur, boleh. Ya, walaupun 3 hari, walaupun tujuannya apa? Ya, untuk mendidik, memberikan peringatan bahwasanya apa yang dilakukan itu melanggar perintah Allah.
Allah. Ada suami masih suka main slot. Padahal udah habis dah, mahar dijual semua. Perhiasan istri dijual. Ya, perabot rumah tangga dijual. Dan lain sebagainya. Habis gaji dipakai oleh suami untuk main slot. Tidak ditegur sama istrinya. Boleh. Kalau perlu jangan dikasih jatah. Betul tak? Jangan dikasih makan. Jangan dilayani. Itu kalau perlu. Ini tujuannya untuk mendidik. Apa? Kok dibakar? Tidak boleh dibakar. Dibakar. Apa? Apa katanya? Oh, yang kemarin itu. Iya, itu kejadian. Ini baru lagi. Tentara gantung diri karena kalah judi slot. Tentara, ya kan? La haula wala quwata illa billah. Jangan ditegur. Ya, anak ketika durhaka kepada kita, jangan ditegur. Boleh. Saudara, ketika akhlaknya buruk atau bermaksiat, jangan ditegur. Boleh. Karena untuk tidak menegurnya ini adalah alasan kuat. Kenapa? Karena melanggar perintah Allah. Bagaimana Nabi tidak menegur umatnya? Gitu. Nabi Musa tidak teguran dengan Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel nyembah anak sapi. Nabi Allah Soleh tidak menegur umatnya, kaum Madian. Ya, Nabi Syuaib tidak menegur umatnya, kaum Ad. Kenapa tidak tegur? Karena mereka telah membangkang. Mereka telah melampaui batas. Mereka telah durhaka. Boleh. Tapi kalau negur di luar daripada itu, tidak menegur di luar daripada hal itu, tidak diperbolehkan. Jelas tidak? Paham? Nah, ini makna atau hakikat daripada menjaga hubungan kita kepada sesama muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Ibu dulu. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita untuk membayar hutang sementara orang tersebut sudah meninggal dunia? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apabila kita memiliki hutang dengan orang lain sementara orang yang menghutangkan kepada kita itu sudah meninggal, maka kewajiban kita pertama mencari kepastian apakah orang yang menghutangi kita itu benar-benar telah meninggal. Ya. Nah, kalau memang dia benar telah meninggal, maka kewajiban kita untuk melunasi hutang kita kepada ahli warisnya. Ahli warisnya itu istri, kalau istrinya masih hidup. Ya. Ahli warisnya juga adalah anak-anaknya, yaitu ahli warisnya. Kalau misalkan istrinya masih hidup, anak-anaknya masih hidup, kalau dia yang meninggal ini adalah suami, maka ahli waris itu orang tua kalau masih hidup, istri masih hidup, anak masih hidup, itu semuanya ahli waris. Ya, itu semua ahli waris. Nah, tapi kalau misalkan udah ndak ada, yang ada cuman anaknya jadi ahli waris. Nah, bayarkan ke ahli waris. Tidak boleh, Pak Ustaz, kalau sumbangkan ke masjid, tidak boleh. Bayarkan ke ahli warisnya. Karena barangkali ahli warisnya memerlukan uang tersebut. Ya, jangan langsung kita sumbangkan ke masjid. Kecuali kita tidak tahu keberadaannya. Tapi mencari terlebih dahulu, nunggu. Itu para ulama mengatakan bahwasanya sebagian mengatakan menunggu sampai setahun. Mencari informasi di mana keberadaan ahli warisnya. Jangan misalkan tahu dia meninggal, dia tinggalnya di mana misalkan, tinggalnya di Kakap, udahlah sumbangannya ke masjid Fastabiqul Khairat. Malah saya nak ke sana. Enggak boleh. Wajib kita ke sana. Kalau dia luar kota, wajib kita telepon. Nah, seperti itu, Bu, ya. Sama. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mencoba dengan maksud menunjukkan biar baik gitu. Jadi pura-pura tahu pura-pura bego gitu Pak. Pura-pura bego kalau terjadi apa-apa gitu. Nah, sebelumnya dia lupa.
Iya. Udah. Pak RT. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian definisi hasad yaitu dengki melihat kebahagiaan orang lain, sifat yang tidak baik yang dimiliki manusia karena masuk ke dalam salah satu penyakit. Jadi pembahasan tadi Pak Ustaz, penjabaran selalu difokuskan kepada sifat-sifat kebencian, ya, sifat-sifat yang tidak baik yang dimiliki oleh manusia. Bagaimana ya sifat hasad yang dimiliki atau yang diperbolehkan dalam Islam, sehingga suatu kebaikan yang kita miliki mendapat kenikmatan pada diri kita sendiri dan kenikmatan kepada orang lain. Itu yang pertama ya Pak Ustaz. Yang kedua Pak Ustaz, mengapa orang yang bersikap hasad selalu merasa gelisah dan bagaimana cara mengatasi hasad itu Pak Ustaz? Mohon beri pandangan sedikit dan pencerahannya Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebagaimana sifat benci, sifat hasad juga ada yang diperbolehkan. Kalau benci itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Hasad juga demikian, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Hasud yang diperbolehkan itu adalah ketika kita iri melihat kebaikan orang lain, iri melihat manfaat orang lain, iri melihat kesalehan orang lain, itu diperbolehkan. Misalkan ada orang lebih giat ibadahnya daripada kita, boleh kita ngiri. Ada orang lebih dermawan daripada kita, padahal sama-sama berhasil, sama-sama kaya, boleh kita ngiri. Ada orang yang ilmunya lebih bermanfaat daripada kita, padahal sama-sama alim, itu boleh kita ngiri. Ngiri yang semacam itu sudah dijelaskan oleh Nabi SAW, seseorang yang diberi ilmu kemudian ilmunya bermanfaat, boleh kita iri. Seseorang yang dianugerahkan oleh Allah waktu, namun waktunya lebih bermanfaat daripada waktu kita, boleh kita iri. Padahal sama-sama punya 24 jam, sama-sama mengalami malam, tapi kenapa dia bisa qiyamul lail, saya tidak bisa qiyamul lail? Kenapa dia itu bisa sholat witir, saya tidak bisa sholat witir? Padahal sama-sama sehat, ya kan, sama-sama punya rumah, sama-sama punya waktu, punya peluang. Nah, bagaimana menjaga diri agar tidak hasad? Yang pertama, bahwasanya meyakini setiap manusia ditakdirkan oleh Allah dengan takdirnya masing-masing. Yang kedua, menerima setiap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, baik kepada kita maupun kepada orang lain. Yang ketiga, meyakini apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada orang lain itu adalah kebaikan untuk orang lain, belum tentu ada kebaikan untuk diri kita. Apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita tentunya ada kebaikan untuk diri kita dan tidak ditakdirkan untuk orang lain karena barangkali belum ada kebaikan untuk orang tersebut. Jadi kalau semacam ini kita jalani, maka insya Allah kita akan terbebas daripada penyakit hasud. Wallahu alam sawab. Oh, tadi ibu bilang mau nyambung nanti. Oh, saya pikir saya tadi lupa tadi nak nyambung pertanyaan. Jadi pertanyaan ibu itu gimana? Oh, orang hasud kita diamin aja. Ya. 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 Oke. Yang ditanyakan? Oh, baik. Kalau misalkan ada orang memfitnah kita, ya, dan kita tahu orang ini telah memfitnah kita, bagaimana mestinya sikap kita kepada orang tersebut? Ya kan? Apakah kita menggubris atau kita didiamkan saja? Baik. Maka tidak ada akhlak yang paling baik kecuali ya kita itu memilih diam. Banyak orang menyesal karena telah berbicara, tetapi tidak ada orang pernah menyesal karena diam. Banyak orang menyesali karena bicaranya, karena kalimat-kalimat yang pernah dia keluarkan, tetapi tidak pernah ada orang menyesali akan diam. Jadi diam itu selamat.
Jadi apapun keadaannya, ketika kita diam itu adalah justru memilih keselamatan. Kalau fitnah itu kita gubris, itu tidak akan hilang, justru akan semakin besar. Terus ya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.